Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Edi Prasetyo. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen proyek di era revolusi industri 5.0. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen industri sebagai tugas akhir pada semester ini. Harapannya semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat, bisa menambah khazanah ilmu bagi teman-teman semua. Langsung saja tanpa terlalu berpanjang lebar, kita mulai pembahasan pada kesempatan di hari ini, yaitu membahas mengenai manajemen proyek di era 4.0 atau di era 4.0. Pokok bahasan. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yaitu yang pertama adalah mengenai manajemen proyek itu sendiri. Apa sih manajemen proyek itu? Bagaimana tahapan-tahapannya? Kemudian yang kedua adalah revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 itu seperti apa? Dan kemudian pokok bahasan yang ketiga yang akan kita bahas adalah hubungan antara manajemen proyek dan juga revolusi industri 4.0 yang kemudian akan tertuang dalam manajemen proyek di era 4.0. Jadi apa? Kita akan melihat hubungannya manajemen proyek dengan revolusi industri 4.0 seperti itu. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai manajemen proyek. Yang pertama adalah definisi manajemen proyek. Di sini kita mengambil dari salah satu ahli, yaitu adalah Iman Soeharto pada tahun 1999. Beliau menyatakan bahwasanya manajemen proyek adalah salah satu cara yang ditawarkan untuk maksud dan tujuan pengelolaan suatu proyek, yaitu suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan intensif sejak pertengahan abad ke-20 untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek. Nah, jadi Iman Soeharto ini pada tahun 1999 mengemukakan bahwa manajemen proyek itu bertujuan untuk mengetahui metode pengelolaan yang dibuat secara ilmiah dan juga intensif sejak abad ke-20 untuk kegiatan yang khusus berbentuk sebuah proyek. Manajemen proyek sendiri meliputi beberapa proses, yaitu yang pertama adalah proses perencanaan atau yang disebut dengan proses planning. Kemudian ada proses yang disebut dengan organizing atau proses pengaturan. Kemudian proses yang selanjutnya yaitu dengan proses pengendalian atau proses controlling. Itu adalah 3 proses yang meliputi manajemen proyek. Itu bisa disingkat dengan proses POJ, yaitu planning, organizing, dan juga controlling. Selanjutnya kita akan sebelumnya kita zoom lebih dulu ya. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke sasaran utama dalam manajemen proyek tersebut. Nah, di sini kita menjabarkan atau menguraikan ada 5 sasaran dalam manajemen proyek itu sendiri. Yang pertama adalah sasarannya adalah pengembangan dan penyelesaian sebuah proyek dalam budget atau anggaran atau biaya yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan kualitas proyek sesuai dengan spesifikasi yang telah dirumuskan. Jadi kata kunci dari sasaran utama yang pertama adalah pengembangan dan penyelesaian, budget,
jangka waktu, dan juga spesifikasi yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah bagi kontraktor yang bonafit atau yang berstandar baik ya, yaitu untuk mengembangkan reputasi dan kualitas pekerjaan atau workmanship serta mempertahankan. Di sasaran utama yang kedua ini adalah kata kuncinya adalah bagi kontraktor yang bonafit atau yang sudah berreputasi baik, itu sasaran utamanya adalah untuk mengembangkan reputasi dan juga mempertahankannya. Kemudian sasaran utama yang ketiga yaitu adalah menciptakan organisasi di kantor pusat maupun di lapangan yang menjamin beroperasinya pekerjaan proyek secara kelompok atau teamwork. Jadi di sini sasaran utama yang ketiga kata kuncinya adalah teamwork atau kerja sama atau kerja kelompok. Kemudian yang keempat, sasaran utama dalam manajemen proyek yaitu menciptakan iklim kerja yang mendukung baik dari segi sarana, kondisi kerja, keselamatan kerja, dan juga komunikasi yang terbuka antara atasan dan juga bawahan. Kemudian yang kelima, sasaran utamanya adalah menjaga keselarasan hubungan antara sesama sehingga tercipta pekerjaan yang baik dan sesuai dengan kompetensi mereka. Nah, itu adalah 5 sasaran utama dalam manajemen proyek. Yang pertama adalah pengembangan dan penyelesaian proyek, kata kuncinya. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan reputasi, dan yang ketiga adalah teamwork, menciptakan suasana yang teamwork. Kemudian yang keempat adalah menciptakan iklim kerja yang baik, keselamatan kerja yang baik, hubungan yang baik antara atasan dan bawahan, dan kelima adalah menjaga keselarasan atau keharmonisan. Itu adalah 5 sasaran utama dalam manajemen proyek. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan dalam manajemen proyek. Apa saja kegiatan-kegiatan ini loh, atau aktualisasi dari manajemen proyek itu sendiri, atau praktisnya manajemen proyek itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi objek yang akan dikelola. Misalkan kita akan membuat suatu proyek jalan tol, maka salah satu kegiatannya adalah mengidentifikasi objek yang akan kita kelola, yaitu adalah jalan tol. Kemudian yang kedua adalah konsep pengelolaan yang akan dipakai. Nah, setelah jalan tol itu kita identifikasi objeknya, kemudian yang kedua adalah kita konsep pengelolaannya kita gimana, after use-nya kita akan bagaimana. Kemudian adalah yang ketiga yaitu area ilmu manajemen proyek atau disingkat PMPUK. Kemudian yang keempat ada metode, teknik, dan juga prosedur. Dan yang keempat adalah aplikasi konsep manajemen proyek pada praktek penyelenggaraan atau operasional proyeknya. Nah, ini adalah 5 kegiatan dalam manajemen proyek. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen proyek. Nah, yang pertama yaitu menentukan waktu dimulainya proyek. Nah, kalau kita membuat suatu proyek kan pasti ada tenggat waktu. Nah, menentukan waktu dimulainya proyek. Nah, kemudian yang kedua adalah perencanaan lingkup dari proyek yang akan dikerjakan. Misalnya kita membuat suatu proyek tol. Nah, lingkupnya seperti apa? Apakah kita ingin membangun fasilitas utama yaitu jalan tol, atau kita membuat fasilitas pendukungnya, misalnya rest area, seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah pendefinisian dari ruang lingkup proyek. Jadi kita harus mendefinisikan mana yang menjadi yang utama, mana yang menjadi pendukung, seperti proyek jalan tol tadi. Kita analogikan jalan tol itu sebagai proyek utama, kemudian untuk rest area dan juga misalkan ada SPBU, nah itu kita jadikan sebagai proyek pendukung. Itu adalah bagian dari pendefinisian dari ruang lingkup proyek. Kemudian yang terakhir adalah verifikasi proyek dan kontrol atas perubahan yang mungkin saja terjadi
Baik, mohon maaf tadi sempat terputus. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu adalah 6 tahapan manajemen proyek. Nah, apa saja 6 tahap manajemen proyek itu? Yaitu yang pertama tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu project definition, adalah pendefinisian proyek, yaitu mendefinisikan tujuan proyek dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar proyek yang dilaksanakan tersebut berhasil dan berkualitas seperti yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah proyek initiation atau inisialisasi proyek, yaitu perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum proyek itu dimulai. Selanjutnya ada proyek planning atau perencanaan proyek, yaitu penguraian dengan jelas bagaimana proyek itu harus dijalankan. Pada proyek ini akan terlihat dengan jelas rencana strategisnya bagaimana proyek. Terus selanjutnya ada proyek execution atau pelaksanaan proyek, yaitu melakukan pekerjaan agar proyek yang dimaksud berhasil. Itu adalah eksekusi, tahap eksekusi. Kemudian ada proyek monitoring and control atau pemantauan dan pengendalian proyek. Setelah eksekusi berjalan, tahap selanjutnya adalah tahap monitoring atau tahap evaluasi atau pengendalian. Kemudian tahap yang terakhir yaitu adalah proyek closure atau penutupan proyek, yaitu adalah penerimaan hasil akhir atau serah terima proyek setelah rangkaian tahapan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti dari manajemen proyek, yaitu ada suatu model manajemen proyek yang digunakan oleh manajemen proyek untuk menganalisis dan memahami kesulitan yang mungkin akan terjadi pada penerapan dan pelaksanaan proyek. Boleh dikatakan bahwa hampir semua proyek akan mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan, baik itu kendala yang berskala besar maupun yang berskala kecil. Namun, kendala-kendala tersebut tidak boleh dijadikan penghambat dalam mengerjakan pelaksanaan proyek. Semua harus diatasi dengan segala cara untuk menyelesaikannya. Nah, ini adalah bentuk dari model segitiga manajemen proyek. Nah, di sini ada scope atau ruang lingkup proyek itu sendiri. Kemudian di sini ada biaya. Kemudian di sini ada waktu. Nah, bagaimana jadi tujuan dari manajemen proyek itu adalah menyeimbangkan ketiga faktor ini agar tercipta quality, tercipta suatu kualitas. Jadi kita harus menyeimbangkan antara scope atau ruang lingkup proyek itu, kemudian harus menyeimbangkan biaya, harus menyeimbangkan waktu. Ya. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Tadi telah disebutkan di awal ada 6 tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk bisa menciptakan keseimbangan segitiga manajemen proyek ini. Nah, tadi juga disebutkan bahwasanya ada 3, yaitu POJ, Planning, Organization, dan juga Controlling. Selanjutnya, setelah kita mempelajari mengenai gambaran umum mengenai manajemen proyek, selanjutnya kita akan belajar mengenai revolusi industri 4.0 atau 4.0. Nah, menurut seorang sejarawan yaitu Arnold Toynbee, bahwasanya revolusi industri ini adalah istilah yang diperkenalkan oleh ahli sejak tahun istilah ini diperkenalkan oleh ahli sejarah terkenal, bahwasanya adalah suatu fenomena yang dianggap lazim dalam masyarakat modern. Nah, revolusi industri 4.0 ini adalah merupakan perkembangan dari revolusi industri 1.0, 1.2, 1.3 hingga revolusi industri 4.0 atau sering disebut dengan 4.0. Jadi revolusi industri 4.0 ini adalah hasil dari revolusi-revolusi yang
dilakukan 3 tahapan sebelum. Ya, secara singkatnya bisa kita lihat pada gambar seperti ini ya. Evolusi 1.0 di mana industri itu berbasis oleh industri manufakturnya itu berbasis pada industri tenaga uap pada abad ke-8. Kemudian pada abad ke-9 mulai ada industri manufaktur yang berbasis produksi massal, di mana mulai menggunakan teknologi elektrik atau tenaga listrik. Nah, kemudian untuk revolusi industri 3.0 itu sudah mulai menggunakan yang namanya otomasi industri dengan menggunakan teknologi elektronik dan juga teknologi informasi. Nah, kemudian pada abad sekarang, abad ke-21, industri 4.0 itu sudah menggunakan kecerdasan buatan, kemudian menggunakan data, dan juga menggunakan Internet of Things. Itu adalah pengembangan dari revolusi industri 3.0. Nah, selanjutnya kita akan menelaah apa sih hubungannya antara manajemen proyek dan juga revolusi industri 4.0. Jika kita hubungkan manajemen proyek dan revolusi industri, maka akan ketemu manajemen proyek di era 4.0. Jadi apa hasilnya jika kita menghubungkan dua pokok bahasan ini? Kata kuncinya ada di pemanfaatan teknologi. Tadi kita sudah membahas sebelumnya bahwasanya di revolusi industri 4.0 ini adalah industri di mana industri itu memanfaatkan teknologi yang begitu canggih, di mana salah satu contohnya adalah Internet of Things, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, dan juga Big Data. Di sini kata kuncinya adalah pemanfaatan teknologi. Seperti yang sudah jelas dijelaskan di awal tadi, bahwasanya di manajemen proyek itu ada beberapa tahapan, ada beberapa ruang lingkup, ada beberapa proses. Nah, di era revolusi industri 4.0 ini, tahapan-tahapan tersebut mungkin bisa diefisiensi, bisa diefektifkan, bisa diefisiensikan dengan menggunakan beberapa teknologi ditawarkan dari revolusi 4.0 ini. Salah satunya mungkin menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Misalkan pada proyek pembuatan jalan tol, pada proses perencanaannya mungkin kita tidak perlu melakukan perencanaan secara detail, manual. Mungkin bisa menggunakan kecerdasan buatan atau machine learning atau machine learning atau mesin yang bekerja. Jadi perencanaannya itu kita memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Nah, jadi itu adalah kata kunci dari revolusi dari hubungan antara manajemen proyek dan juga revolusi 4.0. Jadi kata kuncinya adalah pemanfaatan teknologi atau penggunaan teknologi ini untuk mengefisiensikan tahapan-tahapan yang ada pada manajemen proyek dengan tujuan agar meningkatnya kualitas dari manajemen proyek ini di era revolusi industri 4.0. Nah, jadi itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen proyek di era 4.0 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.